Ada saat dalam hidup ketika semesta seakan berhenti sejenak, mengambil napas dalam, dan bersiap menyaksikan kebangkitan seseorang yang selama ini dipandang sebelah mata. Jika kamu sedang membaca ini, percayalah, ini bukan sekadar scroll tak sengaja. Ini adalah panggilan ilahi yang halus namun kuat. Sebuah sinyal bahwa langit sedang bergerak atas namamu, bahwa segala kutuk lama sedang digeser. Dan kamu, ya, kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Sebuah mahkota bukan dari emas dan permata semata, tetapi dari kemuliaan, kelimpahan, dan tujuan yang ilahi. Hidupmu mungkin pernah dibungkam oleh suara kekurangan, dibelenggu oleh warisan luka, dan ditahan oleh pintu-pintu yang tampak tertutup rapat. Tapi lihatlah ke dalam hatimu hari ini. Ada cahaya kecil yang menyala, dan itu cukup untuk menyalakan seluruh ruangan. Itu cukup untuk memecahkan rantai yang selama ini tak terlihat, namun terasa. Sebab kamu tidak sedang sekadar membaca tulisan. Kamu sedang dipanggil masuk ke musim yang baru. Sebuah musim di mana kemiskinan bukan lagi identitas dan kekurangan bukan lagi takdir. Ini adalah waktu ketika kamu mulai mengenakan pakaian kemuliaan dan berdiri dengan kepala tegak sebagai pribadi yang telah ditebus, dibentuk ulang, dan diberkati. Jangan biarkan momen ini lewat begitu saja. Beri sinyal kepada jiwamu, kepada langit, dan kepada seluruh semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Caranya sederhana, tapi penuh makna. Like video ini, subscribe saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan angka 77 di kolom komentar. Itu bukan hanya simbol, itu deklarasi iman. Tanda bahwa kamu siap menerima pewahyuan, siap menerima pergeseran, dan siap dimahkotai dengan segala yang telah dijanjikan oleh Tuhan sejak awal penciptaanmu. Dalam materi ini, kita akan melangkah bersama, menyelami kedalaman luka lama, menghancurkan kutuk warisan, membangun kembali perjanjian kudus, dan menegakkan identitas kerajaan yang telah lama dikubur oleh rasa tidak layak. Ini bukan tentang teori semata. Ini adalah tentang pembebasan, tentang kehidupan yang sesungguhnya, tentang bagaimana Tuhan dalam kasih dan kuasa-Nya mengangkatmu dari abu menjadi keindahan. Bersiaplah, karena dalam 6 bagian ke depan, kamu akan dibimbing untuk mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Bukan korban, tapi pemenang. Bukan pecundang, tapi pewaris kerajaan. Bukan yang tertinggal, tapi yang dipilih. Selamat datang di perjalanan ini. Perjalanan menuju mahkota yang telah menunggumu sejak awal. Perjalanan menuju hidup yang akhirnya sesuai dengan takdirmu. Kamu sekarang sedang dimahkotai kemuliaan. Bagian 1. Retaknya kutuk. Saat kau mulai menyadari kebenaran, ada detik-detik dalam hidup yang terasa begitu sunyi, namun justru disitulah suara dari dalam dirimu mulai berbisik lebih keras dari keramaian dunia. Bisikan itu berkata, "Ini bukan jalan hidupku. Aku tidak dilahirkan untuk terus berkekurangan. Ada sesuatu yang lebih besar untukku." Dan saat kamu mulai berani mengiyakan bisikan itu, disitulah retakan pertama pada rantai kutuk itu mulai terbentuk. Kutuk kemiskinan
bukan sekadar masalah angka di rekening bank atau seberapa sering kamu menahan keinginan karena tidak punya cukup. Ia adalah kabut halus yang membungkus pikiran, menekan dada dengan rasa takut akan masa depan, dan mengulang bisikan lama bahwa kamu tidak akan pernah cukup. Bahwa kamu harus bekerja lebih keras dari orang lain hanya untuk sekadar bertahan hidup. Bahwa kamu adalah kelanjutan dari cerita keluarga yang tak pernah lepas dari hutang, kekurangan, dan luka. Namun suatu hari, entah kapan tepatnya, kamu merasa ada sesuatu yang tidak sejalan. Hatimu mulai gelisah terhadap narasi lama. Ada kemarahan suci yang membuncah, sebuah keberanian yang lahir dari luka. Kamu mulai menyadari bahwa selama ini, hidupmu dikendalikan oleh pola-pola tak terlihat yang diwariskan turun-temurun. Kamu tak lagi melihat kekuranganmu sebagai kebetulan. Kamu mulai bertanya, mengapa setiap kali aku hampir berhasil, selalu ada saja yang membuat semuanya gagal? Dan pertanyaan itu, sekilas sederhana, adalah gerbang menuju kebebasanmu. Ketika kamu bertanya, kamu mulai membangunkan kesadaran. Dan kesadaran itu adalah palu pertama yang menghantam rantai-rantai spiritual yang selama ini mengekangmu. Setiap kali kamu menangis dalam doa, mengeluh dalam kesendirian, atau sekadar menghela napas panjang dan berkata, "Aku tahu ini bukan hidup yang seharusnya aku jalani," itu adalah pukulan lain yang melemahkan belenggu itu. Kutuk kemiskinan bukan hanya tentang pengelolaan keuangan yang buruk. Ia adalah sistem tak kasat mata yang melekat di pikiran dan jiwa. Ia menanamkan keyakinan palsu bahwa kamu tidak layak menerima kelimpahan, bahwa berkat hanya milik orang-orang tertentu, dan bahwa cukup adalah impian yang terlalu tinggi. Tapi hari ini, kamu tahu, itu bohong. Kamu tahu bahwa kamu tidak sedang dikutuk karena malas, bodoh, atau lemah. Kamu sedang menghadapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bersifat warisan spiritual. Dan bagian terbaiknya adalah ini. Warisan bisa diganti. Takdir bisa diubah. Kamu tidak sampai di titik ini secara kebetulan. Setiap kegagalan yang kamu alami, setiap pekerjaan yang tak bertahan lama, setiap penghasilan yang seakan menguap sebelum sempat dirasakan, semuanya adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan bahwa ada luka di dalam garis keturunanmu yang belum disembuhkan. Tapi kamu telah mulai menyembuhkannya karena kamu memilih untuk tidak membiarkannya berlanjut. Kamu sudah mulai berkata, "Cukup." Dan itu adalah langkah pertama menuju pemulihan. Kamu mulai belajar bahwa doa bukan hanya permintaan, tapi deklarasi bahwa air mata bukan kelemahan, melainkan air suci yang membasuh tanah kering agar benih baru bisa tumbuh. Kamu bukan lagi anak dari garis keturunan yang dikutuk. Kamu adalah generasi yang bangkit, yang berkata, "Disinilah kutuk ini berakhir." Ada kekuatan luar biasa dalam kesadaran. Ketika kamu melihat dengan jernih, kutuk tidak lagi bisa bersembunyi. Dan ketika kamu mengenal siapa dirimu yang sejati, makhluk yang diciptakan dengan tujuan, martabat, dan hak waris surgawi, maka kamu telah mengoyak tirai kebohongan yang selama ini menutupi mata hatimu. Maka hari ini, lihatlah kembali hidupmu dengan mata yang baru. Bukan untuk menyesali, tapi untuk menyadari betapa jauh kamu telah melangkah.
Kamu telah memecahkan permukaan dari rantai yang diwariskan. Dan sekarang, kamu sedang menuju kehancuran total dari kutub itu. Retakan itu nyata. Suara rantai yang berderak itu bukan imajinasi. Itu adalah bukti bahwa langit sedang bergerak, bahwa kamu sedang dituntun oleh tangan yang tak terlihat, menuju hidup yang selaras dengan siapa dirimu sebenarnya, pribadi yang diberkati, yang layak, dan yang sedang dimahkotai dengan kemuliaan. Teruslah melangkah, karena belenggu itu sudah mulai patah. Dan dalam bab berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana semuanya mulai roboh sepenuhnya. Bagian 2. Menyusun kembali perjanjian. Kedekatan dengan Ilahi membuka jalan. Ada satu keajaiban yang terjadi saat jiwa mulai kembali merapat kepada Sang Sumber kehidupan. Saat kamu perlahan meninggalkan hiruk-pikuk luar dan menenggelamkan dirimu dalam keheningan yang suci, kamu akan merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Seperti selimut kehangatan yang membungkus jiwamu, seperti embusan angin lembut yang membisikkan, "Kamu pulang, kamu kembali kepadaku." Dan di momen itu, sesuatu yang tak terlihat sedang terbentuk, perjanjian baru. Bukan perjanjian dalam bentuk tulisan atau hukum kaku, tapi sebuah ikatan batin, pernyataan suci bahwa kamu tidak lagi berjalan sendirian. Bahwa hidupmu kini bukan milik kutub, bukan milik masa lalu, bukan milik sistem dunia yang penuh manipulasi. Hidupmu kini kembali kepada yang memberi nafasmu pertama kali. Inilah yang disebut dengan perjanjian kudus. Inilah jembatan antara kehancuran dan pemulihan. Inilah jalan keluar dari kemiskinan yang telah mengakar bertahun-tahun. Banyak orang berpikir bahwa untuk keluar dari kekurangan, mereka harus bekerja lebih keras, memutar otak lebih cepat, atau mengikuti program demi program motivasi. Tapi kekurangan sejati bukan hanya soal uang yang tak cukup, melainkan hubungan yang terputus dengan Ilahi. Dan saat hubungan itu disambung kembali, seluruh sistem kehidupanmu pun mulai berubah. Kedekatan dengan Tuhan, Sang Sumber segala, bukan sekadar ritual atau rutinitas keagamaan. Ini bukan tentang hafalan doa atau hadir di tempat ibadah setiap minggu. Ini adalah tentang hatimu yang terbuka lebar, tentang keberanianmu menyerahkan kendali, menyerahkan kekhawatiran dan berkata, "Aku percaya kepadamu lebih dari aku percaya pada gajiku. Aku percaya kepadamu lebih dari aku percaya pada grafik pasar atau peluang dunia." Dan ketika kamu menyerahkan semuanya, Tuhan tidak membalas dengan kemiskinan. Ia membalas dengan kekuatan. Ia tidak memberi kekurangan, Ia memberi pengertian. Ia tidak menjatuhkan, Ia mengangkat. Karena kedekatan dengan Tuhan selalu melahirkan kejelasan, kekuatan batin, dan keberlimpahan yang tidak bisa dijelaskan secara logika dunia. Inilah yang disebut dengan aliran ilahi. Sebuah arus tak terlihat yang mulai mengalir dalam hidupmu begitu kamu kembali menyusun perjanjian. Arus ini yang akan membawamu ke tempat-tempat yang dulunya tak mungkin. Ia akan membuka pintu-pintu yang pernah terkunci bertahun-tahun. Ia akan menghadirkan bantuan,
ide dan kesempatan yang datang tak terduga. Dan kamu akan sadar, ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kedekatanku dengan Sang Pencipta. Perjanjian ini juga akan membuatmu lebih peka. Apa yang dulu kamu anggap peluang emas, kini terasa seperti jebakan. Apa yang dulu kamu kejar mati-matian, kini kamu tahu, itu bukan untukku. Karena kedekatan dengan Tuhan melatihmu mendengar suara halus di dalam batinmu. Suara yang membimbing, melindungi, dan menunjuk ke jalan keluar. Kamu akan mulai berhenti mengejar segala hal dengan panik. Kamu akan belajar menanti dengan tenang, namun penuh keyakinan. Kamu akan tahu bahwa waktu Tuhan selalu sempurna. Dan ketika Ia bergerak, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Ketika Ia membuka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Namun perlu kamu pahami bahwa perjanjian ini juga menuntutmu untuk bertumbuh. Kamu akan dipanggil untuk meninggalkan kebiasaan lama yang tak lagi sejalan. Mungkin itu pola pikir penuh ketakutan, gaya hidup konsumtif, atau hubungan yang menguras energi. Kamu akan diminta untuk hidup dengan lebih sadar, lebih berani, dan lebih bijaksana. Tapi percayalah, semua itu akan tergantikan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketenangan batin, kejelasan arah, dan berkat yang mengalir tanpa hambatan. Jadi bila hari ini kamu merasa ada jarak antara dirimu dan kekuatan spiritual yang sejati, inilah saatnya untuk kembali menyusun perjanjian. Kembalilah bukan dengan rasa takut, tapi dengan harapan. Bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan kerinduan. Katakan dari hatimu yang terdalam, aku kembali. Aku serahkan segalanya. Aku ingin hidup yang selaras denganmu. Dan ketika kamu mengucapkan itu, langit pun bergerak. Karena Tuhan tidak pernah menolak hati yang datang dalam kejujuran. Kamu akan merasakan perlahan namun pasti kemiskinan yang dulu seperti tembok kokoh mulai melebur. Dan di tempatnya akan tumbuh jalan menuju kelimpahan yang selama ini telah disiapkan untukmu. Kamu tidak lagi sendiri. Kamu sekarang terhubung. Dan dari koneksi itulah segala sesuatu akan dimulai. Perjanjianmu telah diperbarui. Jalanmu telah disucikan. Dan hidupmu akan segera menari dalam aliran kemuliaan yang baru. Bagian 3. Membebaskan diri dari roh keagamaan. Melepas rasa bersalah akan kelimpahan. Ada satu musuh halus yang sering kali menyamar dalam jubah kesalehan. Ia berbicara dengan suara lembut, namun menusuk seperti duri. Ia mengatakan bahwa keinginanmu untuk hidup lebih baik adalah keserakahan. Ia membisikkan bahwa ingin keluar dari kemiskinan adalah tanda kamu tidak cukup bersyukur. Ia menyusup lewat doktrin lama, tradisi usang, dan pandangan yang membatasi. Namanya roh keagamaan. Roh keagamaan bukanlah tentang iman atau hubungan dengan Tuhan yang sejati. Ia adalah pola pikir yang mencampur adukan kesucian dengan penderitaan, yang menyamakan kerendahan hati dengan hidup melarat. Ia membuatmu merasa bersalah saat kamu mulai bermimpi memiliki rumah yang nyaman, penghasilan yang cukup, atau kehidupan yang damai. Ia berusaha
membuatmu percaya bahwa kekudusan hanya bisa diraih jika kamu menolak semua bentuk kenyamanan. Tapi hari ini, izinkan aku memberitahumu kebenaran yang membebaskan. Kemiskinan bukanlah bukti kesalehan, dan kelimpahan bukanlah tanda dosa. Yang menentukan adalah isi hatimu, bukan isi dompetmu. Yang menjadi ukuran bukanlah berapa banyak yang kamu punya, melainkan bagaimana kamu menggunakannya. Kamu tidak harus memilih antara Tuhan dan kelimpahan, seolah keduanya saling meniadakan. Tidak. Keduanya bisa berjalan bersama, asal posisi di hatimu benar. Tuhan selalu di tempat pertama. Bukan uang yang menjadi tuan, tapi alat. Bukan harta yang kamu sembah, tapi kamu pakai untuk memberkati. Dan ketika kamu hidup dengan prinsip ini, kamu akan tahu bahwa kelimpahan bukan musuh iman. Ia adalah bentuk kasih karunia untuk ditanggung, dikelola, dan disalurkan. Selama bertahun-tahun, mungkin kamu mendengar kalimat-kalimat yang membatasi, jangan terlalu mencolok, jangan terlalu ambisius, atau bahkan jangan terlalu berharap hidup nyaman, yang penting selamat. Kalimat-kalimat ini tampak rendah hati, namun kadang justru merantai potensi. Kadang mereka bukan berasal dari Tuhan, tapi dari rasa takut, dari pola lama yang sudah mendarah daging. Dan ketika kamu mulai melangkah ke arah impianmu, membangun usaha, mengejar promosi, menata keuangan, mendekor rumah dengan indah, kamu mulai digelayuti rasa bersalah. Seolah-olah kamu sedang meninggalkan imanmu. Padahal sebaliknya, kamu sedang membuktikan bahwa imanmu hidup, bahwa kamu percaya pada janji kebaikan, bahwa kamu yakin Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkan jiwamu, tapi juga memulihkan hidupmu di bumi. Roh keagamaan senang menghakimi penampilan. Ia akan mencela caramu berpakaian, meremehkan pilihan hidupmu, atau menuduhmu sombong hanya karena kamu tersenyum percaya diri. Ia senang menjadikan hidup seragam, padahal Tuhan menciptakan keberagaman. Ia membatasi ekspresi, meredam sukacita, dan menghapus warna dari hidup yang semestinya penuh syukur. Tapi kamu bukan lagi budak dari pandangan sempit itu. Kamu adalah jiwa merdeka yang sedang bangkit dalam kebenaran. Kamu tidak harus menyesuaikan dirimu agar diterima oleh sistem yang tidak lagi hidup. Kamu dipanggil untuk bersinar, bukan menyusut. Kamu dipanggil untuk menjadi bukti bahwa kemuliaan dan kekudusan bisa berjalan beriringan. Apakah kamu akan menghadapi kritik? Mungkin akan ada yang menganggapmu terlalu berani, terlalu beda, terlalu optimis, tapi kamu tidak hidup untuk menyenangkan manusia. Kamu hidup untuk menyenangkan Sang Pencipta. Dan selama kamu menjaga hatimu tetap bersih, tetap mengutamakan kasih, maka tidak ada salahnya menikmati buah kerja kerasmu. Bebaskan dirimu dari suara-suara yang mencurigai semua hal yang indah. Bebaskan dirimu dari ajaran yang membuatmu merasa bersalah karena diberkati. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya hidup dalam penderitaan yang tidak perlu. Ia tidak memuliakan penderitaan yang dibuat-buat. Ia memuliakan hati yang berserah, jiwa yang setia, dan hidup yang menjadi terang bagi banyak orang. Kamu tidak perlu memilih antara suci dan sejahtera. Kamu hanya perlu memilih untuk setia.
Dan dari kesetiaan itulah akan mengalir berkat yang melimpah, bukan hanya untukmu, tapi untuk orang-orang di sekitarmu. Karena saat kamu diberkati, kamu menjadi saluran berkat. Hari ini, tanggalkan selubung keagamaan yang menyesatkan. Katakan dalam hatimu, aku menerima hidup yang utuh. Rohku, jiwaku, dan jasmaniku dijamah dan dipulihkan. Aku tidak malu diberkati, karena aku tahu siapa yang memberkati. Inilah kemerdekaanmu. Inilah kebenaran yang membebaskan. Dan ini baru awal dari hidup yang penuh warna, makna, dan kemuliaan. Karena kamu tidak hanya dipanggil untuk hidup sederhana, kamu dipanggil untuk hidup penuh kuasa, penuh kasih, dan penuh kelimpahan yang berasal dari surga. Bagian 4. Cetak biru ilahi. Janji kelimpahan dalam kitab suci. Ada lembar-lembar tua yang tak pernah usang. Di dalamnya tercatat janji-janji suci yang bukan sekadar dongeng atau legenda masa lalu. Mereka adalah cetak biru, rancangan ilahi, peta jalan menuju hidup yang penuh arti dan berlimpah makna. Mereka bukan hanya kisah tentang orang-orang hebat yang telah lama tiada, melainkan cermin dari apa yang mungkin terjadi juga dalam hidupmu. Jika kau mau percaya, jika kau mau membuka hatimu. Banyak dari kita diajarkan bahwa kitab suci hanya berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Kitab suci juga dipenuhi dengan kisah transformasi di dunia ini, di bumi tempat kita berpijak. Kisah tentang mereka yang diangkat dari kehinaan menjadi kemuliaan, dari kelaparan menjadi kelimpahan, dari kehancuran menjadi penopang bagi banyak orang. Lihatlah Yusuf, seorang pemuda yang dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Ia tidak hanya ditolak, tapi juga dipenjara karena fitnah. Tapi dalam satu momen ilahi, dalam satu waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, Yusuf diangkat menjadi pemimpin yang menyelamatkan banyak jiwa dari kelaparan. Ia tidak hanya dipulihkan, tetapi juga dimuliakan. Ia mengenakan cincin jubah dan mahkota kehormatan. Bukan karena ia mengejarnya, tapi karena ia setia dalam penderitaan dan percaya pada janji. Lihatlah Ayub. Ia kehilangan segalanya, anak-anak, harta, dan kesehatannya. Tapi saat ia tidak menyerah dalam iman dan tetap teguh dalam pengharapan, Tuhan tidak hanya mengembalikan keadaannya, Ia menggandakan semuanya, 2 kali lipat dari apa yang telah hilang. Bukankah ini bukti bahwa Tuhan tidak senang melihat kita hancur, tapi ingin menunjukkan kuasa-Nya dalam pemulihan? Dan lihatlah Rut, perempuan asing, janda dan miskin yang hidup dari sisa-sisa panen. Tapi ia tidak dibiarkan selamanya di tepi ladang. Tuhan membawa seseorang dalam hidupnya, Boas, dan dari situ Rut bukan hanya diberi tempat tinggal, tapi menjadi nenek moyang dari garis keturunan yang besar. Dari ladang sepi ke garis kerajaan, dari tak dikenal menjadi dihormati. Ini bukan kebetulan, ini cetak biru. Kisah-kisah ini bukan hanya untuk dikagumi. Mereka adalah pesan profetik yang berkata, ini bisa terjadi padamu juga. Kamu yang hari ini sedang berada di lembah, kamu yang merasa tidak dianggap,
kamu yang merasa hidup hanya seputar bertahan, ketahuilah, Tuhan punya rencana yang besar. Ia tidak menciptakanmu untuk selamanya terikat oleh kekurangan. Ia tidak menuliskan kisahmu dengan tinta luka dan duka. Ia sedang menuliskannya ulang dengan cahaya, keajaiban, dan pemulihan. Kamu mungkin bertanya, tapi bukankah aku harus hidup sederhana tanpa berharap terlalu banyak? Tidak salah untuk hidup sederhana, selama kesederhanaan itu lahir dari kebijaksanaan, bukan dari paksaan sistem dunia. Tapi jangan salah mengerti, Tuhan tidak memuliakan kesengsaraan. Ia tidak menyebut penderitaan sebagai standar kesalehan. Ia memuliakan hati yang berserah dan hidup yang digunakan untuk tujuan mulia. Abundansi atau kelimpahan bukan hanya tentang angka. Itu tentang damai di pikiran, kelapangan di hati, dan kecukupan dalam tindakan. Tapi jangan salah, kelimpahan juga mencakup materi. Tuhan tidak menutup tangannya terhadap kebutuhanmu. Ia tidak tuli saat kamu berdoa tentang tagihan, utang, atau penghasilan. Ia mendengar dan ia menyediakan. Namun, kelimpahan tidak diberikan untuk disimpan sendiri. Seperti Yusuf yang menyimpan gandum untuk kelaparan. Seperti Salomo yang membangun rumah ibadah dari hartanya. Seperti janda di kisah kuno yang memberi makan nabi dan melihat minyaknya tidak habis. Kelimpahan selalu mengalir, tidak pernah mandek. Jadi, ketika kamu mulai diberkati, jangan heran, itu bukan kebetulan. Itu bukan karena kamu lebih baik dari orang lain. Itu adalah bagian dari cetak biru Tuhan atas hidupmu. Sebuah rancangan yang telah disiapkan sejak lama, bahkan sebelum kamu lahir. Rancangan untuk damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan untuk masa depan yang penuh harapan. Berhentilah mengira bahwa kamu harus memilih antara kudus dan cukup. Kamu bisa hidup dalam keduanya. Kamu bisa menjadi seseorang yang berakar kuat di tanah iman dan sekaligus tumbuh tinggi menjangkau langit keberhasilan. Kini, saatnya melihat kitab suci bukan sebagai batas, tapi sebagai jendela. Jendela yang membuka pandanganmu bahwa hidupmu bisa lebih dari hari ini. Kamu bukan hanya seorang pembaca janji. Kamu adalah pewaris janji. Dan Tuhan tidak akan menulis janji jika Ia tidak berniat menggenapinya. Percayalah, kelimpahan bukan ilusi, itu bagian dari takdirmu. Karena kamu sedang dimahkotai kemuliaan, bukan hanya secara rohani, tapi dalam seluruh aspek hidupmu. Biarkan cetak biru ini menjadi dasar pijakanmu. Karena yang tertulis tidak akan kembali hampa, dan janji yang diucapkan akan digenapi. Waktumu sedang tiba. Bagian 5. Kekuatan pertobatan. Menutup pintu pada kutuk lama. Ada satu pintu yang selama ini dibiarkan terbuka, tanpa kita sadari, tanpa kita kehendaki, bahkan kadang diwariskan. Dan dari pintu itulah masuk segala bentuk gangguan, ketidakstabilan, kekurangan, dan rasa terjebak. Tapi hari ini, kamu punya kunci untuk menutupnya. Kunci itu bernama pertobatan. Jangan salah sangka.
Pertobatan bukan sekadar menyesali masa lalu sambil menunduk malu. Pertobatan bukan duka yang tak berujung atau perasaan bersalah yang mematahkan langkah. Pertobatan adalah tindakan yang paling berani. Ia adalah keputusan untuk menatap masa lalu, mengakuinya, dan kemudian berkata, "Aku tidak akan berjalan di jalan ini lagi." Di dunia roh, pertobatan bukan hanya soal pengampunan. Ia juga bersifat hukum. Ia membatalkan kontrak-kontrak tak terlihat yang pernah ditandatangani oleh orang-orang sebelum kita. Kontrak yang mungkin tidak pernah kita tahu, tapi akibatnya terasa dalam hidup kita. Mungkin ada leluhurmu yang mengejar kekayaan dengan mengorbankan nilai, membuat janji-janji tak suci, atau terlibat dalam praktik-praktik yang membuka pintu bagi roh-roh pengikat. Mungkin kamu sendiri pernah berkata dalam keputusasaan, "Aku ini memang ditakdirkan miskin," atau "Aku nggak akan pernah cukup." Ucapan-ucapan seperti itu bukan hanya kata. Mereka adalah perjanjian dalam dunia roh. Tapi inilah kabar baiknya. Perjanjian yang salah bisa dibatalkan. Dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, kamu bisa merobek kontrak lama dan menulis ulang takdirmu di bawah terang kasih Tuhan. Pertobatan yang sejati tidak hanya terjadi di mulut tapi di hati. Itu adalah saat ketika kamu berkata, "Tuhan, aku minta maaf untuk semua jalan yang pernah kutempuh tanpamu, untuk semua ketakutan yang kubiarkan menguasai, untuk semua keputusan yang kuambil demi bertahan, bukan demi kebenaran." Dan di saat itu juga, langit mencatat, dosa dilupakan, belenggu dipatahkan, pintu-pintu baru mulai terbuka. Kamu mungkin bertanya, "Tapi aku sudah berdoa, mengapa masih belum ada perubahan?" Bisa jadi kamu berdoa untuk solusi, tapi belum mengakui akar masalahnya. Tuhan tidak hanya ingin memperbaiki atap rumahmu, Ia ingin mengganti fondasinya. Dan fondasi yang rusak harus diakui dulu sebelum dibangun ulang. Pertobatan juga berarti mengampuni. Mengampuni orang tua yang mungkin tidak bisa memberi lebih, mengampuni sistem yang membuatmu merasa kecil, mengampuni masa lalu yang membuatmu merasa tertinggal. Karena selama kamu masih menyimpan dendam, kamu sedang mengikatkan dirimu pada luka yang sama. Tapi ketika kamu melepaskan, kamu memberi ruang bagi berkat untuk masuk. Kamu tidak lagi menjadi korban sejarah. Kamu menjadi pencipta masa depan. Pertobatan sejati membawa perubahan nyata, bukan hanya di hati, tapi juga di dunia nyata. Tiba-tiba, kamu bisa berpikir lebih jernih. Kesempatan mulai berdatangan. Hubungan mulai membaik. Jalan yang dulu terasa buntu, mendadak terbuka. Itu bukan kebetulan. Itu buah dari pertobatan. Dan jangan takut jika harus mengulanginya berkali-kali. Pertobatan bukan satu kali lalu selesai. Ia adalah gaya hidup. Ia adalah pilihan harian untuk tidak kembali pada pola lama. Setiap kali kamu tergoda untuk berkata, "Aku tidak bisa," segera lawan dengan, "Aku bisa, karena aku tidak sendiri." Setiap kali pikiran lama datang menyelinap, lawan dengan kebenaran yang baru, bahwa kamu sudah dimerdekakan. Pertobatan juga mencakup hubunganmu dengan uang. Banyak dari kita tumbuh dengan narasi bahwa uang itu kotor, bahwa orang kaya itu jahat, atau bahwa hidup miskin
adalah lebih mulia. Jika kamu masih percaya pada kebohongan itu, hari ini saatnya bertobat. Uang bukan jahat. Uang adalah alat. Yang jahat adalah cinta buta terhadap uang, bukan uang itu sendiri. Ketika kamu menyembuhkan cara pandangmu tentang berkat materi, kamu membuka aliran baru dalam hidupmu. Bukan untuk menimbun, tapi untuk mengalirkan. Jadi buatlah waktu untuk duduk dalam diam. Ambil jurnalmu, tanyakan pada hatimu, apa yang selama ini belum kuakui? Apa yang perlu kuampuni? Apa yang pernah kuucapkan yang harus kubatalkan? Tuliskan, akui, serahkan, dan biarkan pertobatan menjadi sungai jernih yang membasuh semua luka lama. Karena kamu tidak ditakdirkan hidup dalam kutub. Kamu ditakdirkan untuk dimahkotai. Dan mahkota itu tidak akan pas di kepala yang masih dibebani rasa bersalah, dendam, dan kutukan diam-diam. Lepaskan semuanya lewat pertobatan. Tutup pintu lama, kunci rapat, dan berdirilah di ambang pintu baru dengan kepala tegak, karena musim baru sedang menantimu. Ini bukan akhir. Ini adalah titik balik. Ini adalah saat ketika kamu berkata dengan iman, mulai hari ini, hidupku tidak lagi dikuasai oleh masa lalu. Aku memilih masa depan. Aku memilih terang. Aku memilih kemuliaan. Bagian 6. Menerima identitas kerajaan. Hidup dalam kemuliaan tanpa rasa bersalah. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Tapi kali ini, bukan wajah lelah yang kau lihat. Bukan sorot mata yang penuh kekhawatiran tentang hari esok. Yang kau lihat adalah seseorang yang berbeda, tegak, mantap, penuh cahaya, ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan, ada wibawa yang tidak dibuat-buat. Dan kamu tahu, itu adalah dirimu yang sesungguhnya. Dirimu yang telah lama tertutup oleh debu kutuk, trauma, dan narasi dunia. Tapi hari ini, kamu telah muncul kembali dengan mahkota di kepala dan identitas kerajaan yang akhirnya kamu sadari dan tetap terima. Identitas kerajaan bukan tentang kemewahan duniawi atau pamer kedudukan. Ini tentang tahu siapa dirimu dalam rancangan ilahi. Bahwa kamu bukan makhluk biasa. Bahwa kamu tidak lahir hanya untuk bertahan hidup. Bahwa kamu adalah bagian dari keluarga surgawi, diciptakan dengan tujuan, disusun dengan kehormatan, dan ditetapkan untuk memerintah, bukan sebagai penguasa orang lain, tapi sebagai pemimpin atas dirimu sendiri, atas hidupmu, atas takdirmu. Selama bertahun-tahun, kamu mungkin diajarkan untuk mengecilkan dirimu. Jangan terlalu menonjol, jangan terlalu percaya diri, jangan bermimpi terlalu besar. Tapi apa jadinya jika justru keyakinan kecilmu itulah yang membuat kutuk itu tetap bertahan? Apa jadinya jika ketakutanmu untuk bersinar justru membuat dunia kehilangan cahaya yang seharusnya kamu bawa? Kini, saatnya kamu berhenti menyembunyikan dirimu yang sejati. Kini, waktunya kamu berkata dalam hati, aku layak diberkati, aku layak dihormati, aku layak untuk hidup dengan limpahan kasih dan berkat. Bukan karena kamu sempurna,
tetapi karena kamu telah ditebus, bukan karena kamu hebat, tapi karena Tuhan yang kamu ikuti itu besar. Identitas kerajaan bukan hanya soal bagaimana kamu melihat dirimu, tapi juga bagaimana kamu mulai hidup. Kamu tidak lagi bisa hidup sembarangan. Karena seorang raja tidak bicara sembarangan. Seorang ratu tidak mengambil keputusan dengan sembrono. Setiap langkahnya penuh makna. Setiap ucapannya membawa kuasa. Dan kamu sekarang adalah itu. Kamu telah naik tingkat. Kamu bukan lagi budak dari rasa takut. Kamu bukan lagi boneka dari masa lalu. Kamu adalah pemilik masa depanmu. Berhenti meminta izin dari dunia untuk bersinar. Dunia tidak pernah punya hak untuk menahanmu. Mereka mungkin tak paham prosesmu. Mereka mungkin mempertanyakan perubahanmu. Tapi kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka. Sebab mereka tidak berada dalam malam-malam gelap saat kamu menangis dan berdoa. Mereka tidak ada di lembah saat kamu hampir menyerah. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu berapa jauh kamu telah berjuang. Dan hanya kamu yang berhak memakai mahkota itu dengan kepala tegak. Jangan merasa bersalah saat hidupmu mulai membaik. Jangan menyusutkan sukacitamu hanya karena takut dikira pamer. Kamu tidak berhutang penjelasan kepada siapapun untuk damai yang kini kamu rasakan, untuk rumah yang kini kamu bangun, untuk keberkahan yang mulai mengalir. Itu bukan hasil keberuntungan. Itu hasil dari benih-benih iman dan pertobatan yang kamu tanam dengan air mata. Menerima identitas kerajaan juga berarti meninggalkan pola lama. Tidak lagi berpikir kecil, tidak lagi menyabotase dirimu sendiri, tidak lagi menjalin hubungan yang membuatmu merasa tak berharga. Kamu akan mulai memilih dengan lebih bijak. Siapa yang kamu izinkan dekat, apa yang kamu izinkan memengaruhimu, dan bagaimana kamu merespons dunia di sekitarmu. Karena kamu tahu, setiap keputusanmu mencerminkan siapa kamu sebenarnya. Dan kamu tahu apa yang indah dari menjadi seseorang yang tahu siapa dirinya. Kamu tak lagi mudah diombang-ambingkan. Kamu tak lagi panik saat badai datang. Kamu tahu, aku punya tempat berlindung. Aku punya jati diri. Aku punya janji yang belum selesai digenapi. Kamu hidup bukan dari ketakutan, tapi dari panggilan. Kamu melangkah bukan dari keterpaksaan, tapi dari kesadaran bahwa kamu adalah bagian dari rencana yang besar. Hari ini, kenakan mahkotamu. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu bukan lagi pribadi yang sama. Katakan pada dirimu setiap pagi, aku adalah anak yang dikasihi. Aku dipilih, diperlengkapi, dan ditetapkan. Aku akan hidup bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk berkembang. Identitasmu bukanlah kutub. Identitasmu bukan kemiskinan. Identitasmu bukan trauma. Identitasmu adalah kerajaan. Dan kerajaan tidak dibangun dalam sehari, tapi kamu telah memulainya. Satu langkah, satu pertobatan, satu pengakuan, satu keberanian, semua itu telah membawamu ke tempat ini. Dan ini baru permulaan. Karena seorang raja atau ratu
tidak hanya menerima mahkota, Ia menggunakannya bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk melayani, untuk mencipta, untuk memberkati. Jadi, mulai hari ini, melangkahlah dengan wibawa baru, tersenyumlah dengan keberanian baru. Hidupkan harapan yang pernah padam, karena kamu sekarang sedang dimahkotai kemuliaan, dan dunia sedang menunggu untuk melihat bagaimana kamu akan berjalan dengan itu. Penutup. Mahkotamu sudah dipasang, sekarang saatnya melangkah. Kini, setelah kita menelusuri tiap lembar dari perjalanan suci ini, dari retaknya kutuk hingga peneguhan identitas kerajaan, satu hal menjadi sangat jelas. Kamu bukan lagi pribadi yang sama. Jiwa yang dulu tertunduk karena beban, kini perlahan tegak dalam harapan. Langkah yang dulu ragu, kini menginjak bumi dengan kepastian. Dan hati yang dulu diselimuti kabut kekurangan, kini mulai menyala oleh cahaya kemuliaan. Perjalananmu belum selesai, tapi musimnya telah berubah. Alam roh telah mencatat pergeseran. Langit telah menyaksikan pertobatanmu. Dan bumi akan segera menyambutmu dengan pintu-pintu yang dulu tertutup. Kamu tidak lagi harus mengetuk dengan rasa takut. Kamu datang bukan sebagai pengemis, tapi sebagai pewaris. Ingat, tidak semua orang akan mengerti transformasimu. Akan ada yang bertanya, mencibir, atau bahkan menjauh, tapi itu tidak apa-apa, karena kamu tidak sedang mencari validasi dari manusia. Kamu sedang menanggapi panggilan ilahi. Kamu sedang melangkah menuju versi dirimu yang Tuhan sendiri rancang sejak semula. Bukan sebagai bayang-bayang orang lain, tapi sebagai terang bagi dunia. Beranilah bermimpi lebih besar. Beranilah berkata, ya, pada kesempatan yang dulu kamu tolak karena merasa tidak layak. Beranilah membangun, mencipta, memedikasi, memberi, dan mencintai tanpa takut kehabisan. Karena kamu tidak lagi hidup dalam kutuk, kamu hidup dalam arus anugerah. Hari ini, angkat wajahmu. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan mahkota itu di atas kepalamu. Bukan mahkota buatan dunia, tapi mahkota kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan sendiri, dalam kasih, dalam kebenaran, dan dalam janji yang kekal. Kamu sudah dimahkotai. Dan ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang baru. Hidup yang selaras dengan takdirmu, penuh kuasa, penuh kasih, dan penuh kelimpahan. Majulah. Dunia menantikan kemunculanmu, karena terangmu akan menyinari banyak jiwa yang dulu merasa tidak layak. Dan melalui hidupmu, mereka akan tahu bahwa kutuk bisa dipatahkan, bahwa kelimpahan itu nyata, dan bahwa Tuhan masih menegakkan mahkota di atas kepala mereka yang berserah dan percaya. Langkahmu selanjutnya adalah sakral. Karena kini kamu tahu siapa dirimu. Kamu adalah yang dipulihkan. Kamu adalah yang diberkati. Kamu adalah yang dimahkotai kemuliaan.